Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya tentunya di dunia tani. Oke sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa yang akan saya bagikan yaitu dengan uh, apa namanya? Notabe kelapa sawit yang dari segi NPK tercukupi. Terutama di N-nya ya. N-nya itu sangat tercukupi itu kayak apa, Pak? Ciri-cirinya gimana? Nah, ini saya kasih tunjuk di sini, bisa dilihat ya. Tuh. Inilah jenisnya kelapa sawit yang notabe N-nya itu tercukupi. Jika berlebihan nanti akan saya buatkan videonya. Dan yang request ini ya, untuk kelapa sawit yang stres itu belum saya buatkan ya. Nanti akan saya buatkan videonya. Karena ini sawit ini ya agak susah juga untuk mencari itu loh. Karena di sini kebanyakan notabene itu sehat-sehat ya kelapa sawitnya. Ada tapi kan tidak semua. Ya, jarang untuk sawit yang stres itu kayak apa. Jadi ini adalah contoh di video kali ini adalah contoh kelapa sawit yang notabene N-nya tercukupi dan NPK-nya tercukupi. Nah, ini bisa dilihat ya buahnya itu sangat super, sangat mantap buahnya. Tuh. Nah, nah itu. Padahal di sini pupuknya hanya memakai dua jenis. Ya, ada yang bertanya ya di kolom komentar itu teman-teman. Teman-teman kita bertanya tentang pupuknya apa saja Pak untuk di lahan gambut. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, bisa dilihat di sana. Tuh buahnya sangat mantap. Tuh. Nah, jadi ini untuk saya sendiri itu memakai pupuk ada dua jenis yaitu dolomit sama HCl. Nah, meskipun di lahan gambut. Tujuannya dolomit apa? Dolomit untuk menetralkan pH tanah ya. Meskipun seumpama hari ini kita pupuk dengan dolomit itu kan tidak harus apa? Tidak langsung meresap itu tidak. Untuk pupuk dolomit itu berjangka dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan ya baru ada kelihatan di sawitnya. Nah, sedangkan untuk KCL-nya untuk apa gunanya, Pak? KCL-nya untuk merangsang buah ya, merangsang buah dan ini supaya BCR-nya itu sangat bisa berat itu loh, bisa bagus itu. Tapi dengan syarat cara pemanenannya ya di video saya kemarin kan sudah saya buatkan yang cara pemanen yang tidak bisa ditiru ya. Jangan sampai ditiru kayak itu video saya yang kemarin. Nah, untuk saat ini kan yang dijelaskan adalah pemupukannya, pakai jenis apa saja pupuknya itu kan. Nah, jadi ini teman-teman. Pupuknya saya di lahan gambut itu hanya pakai eh, dolomit sama KCL. Oke, sudah paham ya, sahabat tani? Ini adalah notabe kelapa sawit yang tercukupi dari segi NPK sama nitrogennya. Itu sangat tercukupi ya, kayak gini bisa dilihat. Nah, kenapa saya suka sekali di lahan bergambut? Itu karena kan untuk unsur hara nitrogen itu sangat bagus dan sangat tercukupi untuk kelapa sawit itu sangat tercukupi. Jadi tidak perlu memakai pupuk nitrogen, nah, itu kan itu. Oke, pupuk N atau urea ya. Nah, bisa disebut urea. Itu sangat tercukupi di lahan gambut. Bisa dilihat sawitnya itu sangat luar biasa. Ya, teman-teman bisa dilihat nih, saya zoom ya. No, buahnya sangat mantap. Tuh. Oh ya, untuk di perkebunan kelapa sawit ini yang saya kerjakan ini ada sebagian yang kebakaran itu ada. Karena di musim El Nino ini sangat luar biasa ya bisa sampai kebakaran itu kayak inilah biasanya orang itu buang putung rokok yang kretek itu biasanya ya menjadi bisa terbakar lahannya. Ya, nanti akan saya buatkan juga videonya setelah selesai pembakarannya itu kayak apa itu kelapa sawit itu. Oke. Nah, semoga ini bisa menginspirasi ya dan bisa diambil sisi positifnya bagi petani-petani kelapa sawit
Wah, ini sangat luar biasa. Jadi dengan di lahan gambut itu hanya dua macam pupuk saja sudah kayak gini. Ya, tuh. Kenapa saya suka sekali di lahan yang subur itu. Seperti ya contohnya gambut lah. Karena gambut itu mengandung nitrogen yang sangat luar biasa. Nah, jadi hanya itu yang saya bagikan. Ini adalah apa notabe kelapa sawit yang kandungan NPK dan nitrogennya tercukupi itu kayak gini. Tuh, tuh, tuh. Tuh buahnya. Saking gondrongnya ini. Dan satu lagi ya, untuk songgo itu ya. Di Indonesia ini songgo ini kan sangat berlaku. Tujuannya apa? Sudah sering saya bahas di video-video saya ya. Yaitu untuk buah. Nah, buahnya supaya apa? Besar dan selalu besar ada beratnya. Itu loh. Dan ini campuran di sini ada yang jenisnya ada yang Marehat dan ada yang uh, Sriwijaya. Ada itu sebelah sana itu ya. Sebelah sana ada Sriwijaya. Jadi kita campur supaya apa? Supaya nanti penyerbukannya itu bisa ini kawin silang sendiri itu loh. Karena yang ini dengan apa hewan. Hewan itu bisa mengawin silangkan apa namanya? Kelapa sawit ini. Oke? Dari sini sudah jelas ya dan sudah paham ya. Semoga bisa diambil sisi positif dan pembelajaran bagi petani-petani kelapa sawit, terutama di petani pemula ya. Petani pemula ini biasanya untuk mulai menanam kelapa sawit itu sangat takut. Takut kenapa? Takut harganya kayak tua apa harga karet yang dulunya itu wow sekarang hancur ya. Itu takutnya begitu. Tapi jangan jangan khawatir. Untuk kelapa sawit ini kedepannya ini akan luar biasa loh harganya. Akan luar biasa. Karena apa? Kelapa sawit ini serba bisa dibikin apa saja bisa. Itu loh. Kenapa harga sawit saat ini kan cenderung standar ya? Cenderung standar. Oke, dari sini sudah paham ya. Bila ada pertanyaan ya monggo silakan komen di kolom komentar. Sebisanya akan saya jawab dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu dalam berkebun kelapa sawit ya seperti ini ya. Nah, ini tahun tanamnya 2007. Kenapa kok bengkok-bengkok, Pak? Ya karena di lahan gambut itu ya, lahan gambut. Jadi tidak serawutan ya, tidak bisa lurus itu untuk pasar pasar apa namanya? Pasar pikulnya, pikul buah untuk mengeluar langsir buah itu tidak lurus itu kenapa? Karena ya lahannya gambut itu. Sangat luar biasa. Oke. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran bagi petani-petani kelapa sawit. Semoga bisa diambil sisi positif dan titik poinnya apa Pak? Jadi ini tidak ada apa ya namanya ya. Yang penting kita mau bergerak, itu pasti ada hasilnya. Itu loh, titik poinnya di situ. Oke? Nah, bila ada salah kata ya mohon maaf, saya akhiri videonya. Dari sini salam tandan berduri dan salam bagi petani-petani kelapa sawit. Semoga sukses ya untuk kedepannya, untuk menanam kelapa sawitnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.